Kawan-kawan cerdas dan baik hati yang selalu bergembira. Dengan kegembiraan hidup akan terasa lebih mudah. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di Stockholm, Swedia dan mendapat protes yang besar dari berbagai belahan dunia, terutama dari negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Aksi tersebut adalah pembakaran kitab suci Al-Quran oleh gerakan Garis Keras Sayap Kanan Swedia yang diprakarsai oleh Rasmus Paludan, seorang aktivis dan juga seorang politisi. Pembakaran Al-Quran itu sendiri terjadi di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia. Protes yang dilakukan oleh Paludan dan pihak-pihak yang mendukung gerakan tersebut yaitu memprotes apa yang sedang bergulir tentang usulan dari pihak Swedia untuk bergabung dengan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Demonstrasi yang dilakukan oleh Paludan dan kelompoknya yaitu memprotes upaya Swedia untuk masuk atau bergabung dengan NATO. Tentu saja Indonesia juga melakukan satu protes yang cukup keras terhadap apa yang terjadi di Stockholm, Swedia. Kementerian Luar Negeri Indonesia di Twitter melancarkan protes terhadap apa yang terjadi di Stockholm, Swedia. Aksi pembakaran tersebut dinilai oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai aksi yang melewati dari batas toleransi. Selain Indonesia juga terdapat banyak negara yang melakukan protes, seperti misalnya Uni Emirat Arab, Maroko, Mesir, Yordania, Kuwait. Protes juga dilakukan oleh Dewan Kerjasama Teluk atau GCC dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Gereja Ortodoks di Rusia memberi label terhadap pembakaran yang terjadi sebagai bentuk dari vandalisme. Ini satu bentuk vandalisme yang tidak dapat diterima. Seseorang tidak boleh meludahi sesuatu yang sakral bagi orang lain. Meskipun dia sedang berjuang secara politik, seseorang tidak boleh melewati batas kemanusiaan dan menodai hal-hal yang suci. Tentu saja apa yang terjadi di Stockholm, Swedia mendapat tanggapan juga dari Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, yang mengatakan bahwa Swedia menjunjung kebebasan berekspresi. Namun, bukan berarti pemerintah Swedia mendukung pendapat yang diungkapkan. Ini satu pernyataan yang merupakan benteng untuk menetralisir protes-protes yang disampaikan oleh berbagai pihak di dunia. Tentu saja Swedia harus menyatakan sikap terhadap apa yang terjadi di Stockholm. Dengan begitu pihak lain atau negara-negara lain akan dapat memahami apa yang menjadi sikap atau pandangan dari pemerintah Swedia. Kalau Swedia diam saja, tentu saja dia dianggap sebagai pihak yang mendukung apa yang dilakukan oleh Paludan. Seperti yang kita tahu bahwa protes oleh aktivis dan politisi Paludan ini juga pernah terjadi pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2022 yang lalu. Jadi ini bukan yang pertama kali. Dengan begitu masyarakat internasional menjadi paham bahwa Paludan ini memang seorang aktivis garis keras yang penuh dengan kontroversi dan
juga dilabeli sebagai gerakan yang Islamfobia. Artinya apa? Gerakan mereka dinilai sebagai gerakan yang selalu melakukan protes terhadap apa yang menjadi simbol-simbol dari umat Islam di dunia. Paludan pada November 2020 pernah ditangkap di Prancis dan kemudian dideportasi bersama 5 aktivis lainnya. Ia juga pernah ditangkap di Belgia atas tuduhan ingin menyebarkan kebencian dengan membakar Al-Quran di Brussels. Bahkan sejumlah negara sempat menolak kedatangan Paludan. Pada September 2020, ia dilarang masuk ke Swedia selama 2 tahun. Sementara pada Oktober, dia dilarang masuk ke Jerman setelah mengumumkan rencana untuk menggelar unjuk rasa provokatif di Berlin. Paludan ini pernah dijatuhi hukuman percobaan atas tindakan rasisme pada tahun 2019. Dia menyatakan banding atas hukumannya yang mencakup hukuman percobaan selama 2 bulan penjara. Saat itu Paludan juga menghadapi 14 dakwaan, termasuk rasisme, pencemaran nama baik, dan mengemudi secara sembrono. Karena perbuatannya, ia dilarang beraktivitas sebagai pengacara kriminal selama 3 tahun dan dilarang mengemudi selama setahun. Jadi dari riwayat Paludan sendiri memang penuh dengan kontroversi, menimbulkan sikap antipati terhadap apa yang dia lakukan secara pribadi maupun secara organisasi yang mendukung dari gerakan yang dia lakukan. Mudah-mudahan pandangan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali.